teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Dwi Indriani. Saya dari kelas PGRI 3D. Kali ini kita akan memaparkan materi tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Simak baik-baik ya. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Pengertian kurikulum menurut 4 para ahli, yaitu yang pertama Robert Zeiss, yang kedua Seller Miller, yang ketiga Rob Taylor, dan keempat Willis. Pengertian kurikulum menurut Robert Zeiss yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu curere yang berarti berlari di lapangan pertandingan, race course. Menurut definisi ini, kurikulum adalah suatu arena pertandingan tempat individu bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai pemberian gelar atau ijazah. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum menurut Seller Miller, yaitu didefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar intentional interaction yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa serta untuk memberikan arti meaning pada pengalaman. Yang ketiga yaitu pengertian kurikulum menurut Ralph Thier. Definisi kurikulum menurut ahli ini adalah sebuah pelajaran murid yang direncanakan serta dilaksanakan pihak sekolah guna mencapai tujuan pendidikannya. Yang terakhir yaitu menurut Willis. Menurut Willis, kurikulum itu sebagai hasil belajar lebih fokus pada pencapaian suatu atau materi ajarnya. Implikasi prakteknya adalah kurikulum harus memuat bukan saja materi, tujuan kurikulum atau tujuan instruksional saja, tetapi juga komponen kurikulum lain seperti kegiatan belajar, susunan materi, metode, media atau alat bantu belajar, dan sistem evaluasi. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep pengembangan konsep kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai rencana pembelajaran, yang kedua kurikulum sebagai hasil belajar, yang ketiga kurikulum sebagai konten, yang keempat kurikulum sebagai pengalaman belajar. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berisi pengalaman belajar, terencana dan terprogram, serta hasil belajar yang terbentuk dari rekonstruksi peserta didik atas pengetahuan yang dipelajari. Jadi, implementasi kurikulum ini harus menimbulkan interaksi peserta didik dengan konten kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar, yaitu bahwa kurikulum ini hanya rancangan tertulis yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik. Jadi, kurikulum sebagai pengalaman belajar ini bahwa kurikulum bukan hanya rancangan tertulis dan digunakan untuk membelajarkan peserta didik, melainkan termasuk implementasi di ruang kelas, di lingkungan masyarakat, selama pengalaman itu sejalan dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai konten. Mengapa kurikulum ini sebagai konten? Karena pergeseran titik berat kurikulum dari sebagai alat
menjadi tujuan. Kurikulum ini berdasarkan asumsi bahwa hasil yang dinyatakan adalah suatu cara yang baik untuk menetapkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu kurikulum sebagai konten. Lah, pada pembahasan ini, kurikulum sebagai konten yaitu sebagai sumber peserta didik memperoleh pengetahuan, pengembangan, keterampilan, dan sikap sarana apresiasi dan menginternalisasi nilai-nilai kehidupan. Kurikulum sebagai konten harus memuat dan dilengkapi kegiatan belajar peserta didik yang membelajarkan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu tadi penjelasan saya tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Terima kasih semua sudah menyimak dengan baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.